Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Ahmad Rasid Ibrahim dengan NIM 211440017 ingin mempresentasikan tentang pengukuran flow pada sensor plat orifice. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang flow meter itu sendiri, yang kedua tentang pengertian sensor plat orifice, nanti disertai dengan gambar dan jenis-jenisnya, yang ketiga prinsip kerjanya plat orifice, yang keempat ada pemasangan sensor plat orifice, yang kelima ada pemeliharaan maintenance-nya, dan yang keenam yaitu pengaplikasian plat orifice tersebut. Yang pertama yaitu apa itu flow meter? Flow meter merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kuantitas aliran fluida. Kuantitas yang ditentukan yaitu laju aliran volume flow rate, laju aliran massa, mass flow rate, dan kecepatan aliran atau flow velocity. Pengukuran aliran fluida sangat penting di dalam suatu industri proses seperti kilang minyak refinery, pembangkit listrik power plant, dan industri kimia petrokimia. Selanjutnya yaitu sensor plat orifice. Plat orifice adalah salah satu alat yang paling populer dan paling umum untuk pengukuran dan kontrol flow. Plat orifice adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran volume atau massa fluida di dalam saluran yang tertutup atau di dalam pipa berdasarkan prinsip beda tekanan. Alat ini berupa plat tipis dengan gagang yang diapit di antara flange pipa. Plat orifice biasanya terjepit di antara dua flange sambungan pipa yang memungkinkan pemasangan dan pelepasannya itu mudah. Plat orifice dapat dipakai untuk semua fluida yang bersih dan gas, tetapi tidak umum dipakai untuk fluida yang mengandung kotoran atau solid. Berikut merupakan gambar jika dilihat transparan dari samping, itu ini merupakan pipanya dengan adanya aliran, dan ini yang tegak lurus dengan pipa merupakan plat orifice-nya. Di tengah ini ada lubangnya. Jika dilihat dari depan itu seperti ini, lubangnya ada di tengah, ada yang di agak ke bawah, ada yang bentuknya segmental seperti ini. Dan ini yang di atas gagangnya itu berada di sini untuk memudahkan pemasangan dan pelepasannya. Selanjutnya yaitu ada 3 jenis plat orifice. Yang pertama ada konsentrik, yaitu untuk mengukur volume gas dan liquid dan steam yang tidak mengandung kotoran atau solid. Yang kedua yaitu ada eccentric, yaitu untuk mengukur flow yang mengandung solid, gas maupun steam. Selanjutnya yang terakhir yaitu segmental, itu sama dengan eccentric. Kurang lebihnya itu kekurangannya dan kelebihannya juga sama dengan eccentric. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja plat orifice. Yang pertama, plat berlubang dimasukkan ke dalam pipa dan ditempatkan tegak lurus terhadap full stream, tegak lurus terhadap pipanya, seperti gambar tadi. Selanjutnya, yang kedua, fluida dialirkan melewati plat tersebut sehingga kecepatannya meningkat dan tekanannya turun. Nah, perbedaan tekanan sebelum dan setelah orifice plat digunakan untuk mengkalkulasi kecepatan alirannya. Sehingga dengan mengetahui perbedaan tekanan dan laju aliran volume dapat diperoleh dengan persamaan Bernoulli. Selanjutnya instalasinya. Sebelum melakukan instalasi, biasanya flow meter kita harus memperhatikan karakteristik fluida, misalnya viscosity-nya dan density. Dalam pemasangan, flow meter memiliki dua metode, yaitu inline dan insertion. Pada model inline, pemasangan membutuhkan dua buah konektor untuk pipa bagian hulu upstream dan hilir downstream. Sedangkan model insertion pemasangannya dilakukan dengan menyisipkan sensor probe ke dalam pipanya. Selanjutnya yaitu pemeliharaannya. Perawatan merupakan kegiatan untuk pemeliharaan atau menjaga fasilitas pabrik dan mengadakan perbaikan atau pergantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan rencana.
sehingga mencegah terjadinya kerusakan selama proses produksi berlangsung atau sebelum tercapainya rencana dalam jangka waktu tertentu. Berikut merupakan prosedur perawatan part orifice-nya. Yang pertama, bagian alat yang kotor dibersihkan menggunakan kain lap dan tisu bagian platnya tersebut. Setelah dilap, kemudian alatnya tadi dilap lagi sebersih mungkin. Dan yang ketiga, disemprotkan larutan pembersih. Larutannya pembersih itu seperti larutan pembersih spray untuk monitor laptop seperti itu, untuk menghindari kotoran debu pada part orifice-nya. Untuk pemeliharaan part orifice, sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara periodik terhadap aset dan peralatan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan kerusakan. Yang terakhir yaitu pengaplikasian part orifice. Part orifice yang paling sering digunakan untuk pengukuran kontinu cairan di dalam pipa. Part orifice juga digunakan dalam beberapa sistem sungai kecil untuk mengukur aliran sungai di mana lokasi aliran sungai melewati gorong-gorong atau saluran. Dan dalam lingkungan alam, part orifice besar digunakan untuk mengontrol aliran bendungan banjir. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.